ada yang tunjuk, belum lagi ada yang tunjuk. Belum lagi ceramah dari dalam tema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah 183 hingga 184. Al-Mukarram yang saya muliakan, para guru-guru saya, alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan juga imam masjid yang selalu mengimami kita yang kita muliakan. Selanjutnya pengurus masjid beserta jajaran pengurus ta'lim, majelis ta'lim. Malam ini ada juga nih dari Ketua Masjid Darussalam hadir bersama kita. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dua kali lagi pengajian kita, sekali dalam sebulan itu, maka masuklah Ramadan. Kalau nanti Ramadan memang sesuai dengan kalender yang ada sama kita, itu jatuh Ramadan dikirakan tanggal 3 April. Berarti ada satu kali lagi nanti di bulan Maret. Maka pengajian kita terkait dengan masalah sholat itu, pertemuan yang dulu kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Rukunnya 13, ternyata ada pula 13 lagi yang membatalkan sholat itu sendiri. Nah, kita tunda dulu hingga habis Ramadan. Maka malam ini kita kaji fikih Ramadan. Mengkaji fikih Ramadan itu saya sedang tulis, maka malam ini yang saya bawa filenya itu adalah bahagian dari masalah puasa Ramadan. Jadi fikih Ramadan yang saya tulis itu, yang saya buat, saya himpun dari berbagai macam sumber fikih, membahas 3 saja. Pertama masalah puasa Ramadan, bahagian kedua masalah sholat tarawih, masuk witir dalamnya, kemudian bagian ketiga mengkaji masalah zakat fitrah. Kajian ketiga ini memang sudah rutin dibahas oleh para guru-guru kita, baik di kajian rutin maupun di kala ceramah-ceramah di bulan Ramadan. Nah, namun kadang-kadang dalam masalah ibadah ini terjadilah perkembangan pemikirankah
Karena ada paham-paham tertentu yang ketika kita berbicara dengan mereka atau ketika Bapak Ibu singgah di suatu masjid, menghadiri suatu pengajian, ada paham-paham ya yang seolah-olah baru kita dengar. Nah, sehingga pemikiran kita itu tiba-tiba ada yang sampai segera mencari orang-orang untuk tempat bertanya. Nah, macam-macam. Karena faktor dari sebuah kemajuan teknologi. Apalagi Bapak Ibu yang suka nonton YouTube, ceramahnya cukup banyak. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Das'at Latif, dan banyak guru-guru yang lain. Dan malah ada juga yang mendengar ceramah hobi dia, dengan kajian-kajian yang agak lebih ekstrim gitu bahasanya. Nah, akhirnya Bapak Ibu juga akan timbul pemikiran yang ya agak sedikit bertentangan dengan pengetahuan yang sudah didapat selama ini. Nah, makanya perlu dikaji ulang agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu betul-betul, terutama dikerjakan betul-betul sesuai dengan syariat, ketentuan, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, dasar kajian kita malam ini terkait dengan masalah puasa. Puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Jadi tak lagi bisa dibantah. Kemudian termasuk juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Udah ada. Ya, dari hadis Rasulullah SAW juga sudah ada. Kita buka tulisan saya. Tadi Al-Baqarah 183. Bisa juga lanjutannya itu Al-Baqarah 184 dan juga Al-Baqarah 185. Nah, di 183 itu langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diterangkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba dhammah huruf kafnya, kasrah huruf ta-nya, fathah huruf ba-nya. Nah, oleh orang-orang nahwu, orang-orang ahli bahasa Arab menyebutkan kalimat ini Bapak Ibu, ada fiil yang tersembunyi, ada fa'il yang tersembunyi. Yang memerintahkan puasa itu tersembunyi. Jadi andaikan kita keluarkan kutiba alaikumusyamu, lalu kita keluarkan yang memerintahkan puasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita munculkan kataballahu alaikumussyama. Jadi syamu tadi jadi syama. Ya. Allah telah mewajibkan atas kamu akan puasa. Nah, begitu ayatnya muncul. Ya, andaikan kita keluarkan begitu, tapi bukan maksud merubah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Allah telah mewajibkan atas kalian, atas kamu akan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Semoga kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah puasa itu tak lagi lah kita anggap sebagai hal yang sepele. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jalani. Itu ayat. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Bapak Ibu, kita dapatkan dalam hadis Bukhari, ya, hadis nomor 8 dan Muslim nomor 16. Apa kata Nabi SAW? Hadis dari Abdullah bin Umar. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Nah, dalam hadis ini jelas Islam itu
dibangun, dibina atas 5 perkara. Satu di antaranya adalah puasa Ramadan. Nah, jadi makin kuat pula. Pertama, perintah Allah dalam Al-Baqarah 183, hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana dengan hadis yang lain juga terdapat juga pada hadis Bukhari Muslim juga dalam nomor hadis yang lain. Apa kata Nabi SAW? Ini dari Tolhah bin Ubaidillah, ya, bahwa orang Arab Badui pernah mendatangi Rasulullah. Ada Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lalu ia bertanya kepada Nabi, kabarkanlah kepadaku, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Qala syahra Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Kabarkanlah padaku mengenai puasa yang Allah wajibkan. Rasul pun menjawab, yang wajib adalah puasa Ramadan. Terserah setelah itu engkau mau menambah puasa sunnah lainnya. Jadi jelas buah hadis menunjukkan puasa Ramadan itu wajib. Nah, sedangkan para ulama, Bapak Ibu, ya, bahwa juga menyatakan, kita lihat dalam Kifayatul Akhyar At-Tahzib juga dijumpai bahwa menyatakan, ulama kita menyatakan puasa Ramadan itu adalah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasannya jelas. Landasan hukumnya jelas. Puasa itu wajib, dasarnya Al-Qur'an Al-Baqarah 183. Yang kedua dasarnya hadis dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga dalam kitab-kitab fikih menyebutkan para ulama sepakat bahwa Ramadan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan. Lalu bagaimana syarat puasa itu, Bapak Ibu? Saya tadi coba mengambil satu kitab lagi. Ini luar biasa, ini kitab, Bapak Ibu. Saya buka dulu yang jadi kajian kita agak lebih apa? Nah, saya buka ini agak jauh. Syaratnya itu. Nah, dalam kitab ini Bapak Ibu, ya, Matan Takrib, kalau Ketua Masjid Darussalam itu pernah belajar kitab ini. Karena kemarin saya kebetulan diundang ceramah 3 masjid di daerah Balantaraya, desa di Kecamatan Gaung. Itu mayoritas orang kampung beliau. 250 lebih anak-anak desa itu dikirim belajar kitab ke Kalimantan. Apa kitabnya? Langsung saya diundang oleh kepala desa ke pondok pesantren yang baru. Masyarakat hibah 5 hektar tanah untuk bangun pesantren. Pesantren itu diasuh oleh cucu Tuan Guru Sapat, cicitnya malah. Yang sekarang punya jamaah kajian itu laki-laki 9.000. Untuk perempuan 4.000 orang. Tapi stop karena masa pandemi. Nah, jadi cicitnya Tuan Guru Sapat. Nah, itu yang menjadi pedoman bangunan pondok pesantren. Jadi masyarakat karena nengok anaknya pergi jauh-jauh belajar agama ke Kalimantan, akhirnya dihibah tanah 5 hektar, kelapa itu ditebang. Kayak lapangan luas. Nah, jadilah bangunlah pondok pesantren oleh masyarakat situ, dan sudah ada beberapa anak sekitar 9 orang yang pertama kali dia belajar tentang bagaimana membaca Arab. Belum belajar bahasa Arab ini. Jadi saya singgah di jamu makan siang sama kepala desa juga, tuan gurunya Ustaz Mansur. Lalu kita lihatlah kitab-kitab. Nah, dari antara kitab-kitab yang beliau pelajari itu, apa yang kita bahas malam ini? Di antaranya adalah Fiqh Fathul Qorib. Luar biasa. Nah, semangat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ini juga merupakan kitabnya. Ya, rujukannya. Apa syarat wajib puasa? Di sini disebutkan, ya, syarat wajib puasa itu arba'ah asya. Ada 4 macam, ada 4 perkara. Al-Islamu, pertama Islam. Yang kedua al-bulugh, baligh. Yang ketiga wal aql, udah akal ya, berakal. Kemudian yang keempat wal qadratu 'alal shaumi, 'alas shaumi, kuasa atas puasa. Artinya apa? Ada 4 syarat wajib puasa itu.
Artinya kalau tidak masuk 4 syarat itu tak wajib dia. Ya, tak wajib dia. Mana yang 4 itu? Pertama, beragama Islam. Orang di luar dari Islam tak wajib puasa. Kalau ada dia numpang, Bu, bila nak bisa nak numpang puasa? Sebulan ini saya nak ajak ikut ibu puasa lah dulu. Nah, katakan puasa itu bagi kamu tak wajib. Tapi kalau kamu masuk Islam, ya kan, bersyahadat kamu, andaikan laki-laki kamu sunat Rasul, baru wajib kamu puasa. Oh gitu ya. Nah, dah silakan pilih. Kalau ingin berpuasa, syaratnya itu. Sebab bagi kamu tak wajib. Ya kan, kalau tak wajib nanti tiba-tiba terjadi sesuatu pada diri kamu kan, nah siapa yang tanggung jawab? Nah, kita katakan gitu. Jadi syarat puasa itu pertama beragama Islam. Yang kedua, balik. Bapak Ibu, balik. Balik itu apa tandanya? Yang laki-laki mimpi basah. Ya, laki-laki mimpi basah. Yang kedua, perempuan itu datang haidnya. Lalu bagaimana yang laki-laki belum pernah mimpi basah, yang perempuan belum datang haidnya? Paling tidak kita lihat pada umur 15 tahun maksimal. Pada usia 15 tahun maksimal, maka dinyatakan dia telah balik. Maka baginya wajib puasa. Jadi bagaimana anak yang di bawah itu belum wajib berpuasa. Jadi jangan paksakan. Tapi kalau sekedar untuk belajar boleh. Saya pernah buat. Saya ambil hadis Rasulullah SAW yang saya bahas ketika di S3 dulu. Oleh Profesor Ilyas kepada saya disuruh cari hadis ini. Pergilah saya ke pustaka UIN yang cukup besar. Cari hadis itu. Petunjuknya satu kitab yang menunjukkan tentang hadis ini. Maka bertemulah di antaranya di dalam kitab Abu Dawud. Apa bunyi hadisnya? Muru auladakum bisalah. Nah, itu bunyi hadisnya. Matan hadisnya itu. Suruhlah olehmu akan anakmu sholat. Kapan? Ketika umur sudah 7 tahun. Apakah sholat saja? Tidak. Pisahkan tempat tidur dia dari kita dan dari saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya sudah tidur sendiri dia sejak umur 7 tahun. Sholatnya disuruh. Sholatnya sudah kita perintahkan untuk sholat. Kemudian yang kedua, tempat tidurnya sudah mulai kita pisahkan ketika umur sudah 7 tahun. Nah, kapan kita nanti akan melakukan perkara yang sedikit? Ya, artinya kalaupun dipukul dalam hadis itu, tapi pukulan yang mendidik. Kapan? Ketika umur sudah 10 tahun. Kalau 10 tahun dia tidak mau pisah, maka paksakan dia harus berpisah. Misalkan tidurkan dulu, baru kita pindah. Atau kita tidurkan dia, baru kita pindahkan dia. Dipaksakan. Begitu juga sholat. Kalau sudah 10 tahun, paksakan sholat. Ayo sholat, matikan TV. Ambil HP. Kalau sudah 10 tahun. Nah, begitu juga dengan puasa Ramadan. Jadi mulailah. Dulu anak saya suruh setengah hari dulu. Waduh, lapar kali aja. Kita beli apa dulu? Beli buka. Nah, saya putar-putar dulu Sudirman dulu. Beli buka, tapi putar dulu Sudirman. Yang mau dibeli depan Gang Sadarnya. Awak tinggal Gang Sadar dulu. Bu, sebelah BNI itu. Tapi mutarnya dulu jauh. Sampai ke Sukajadi jalan-jalan. Akhirnya sampai ke rumah buka. Ada selesai. Jadi ngajari dia. Nah, tapi anak-anak tidak wajib puasa. Tapi sekedar untuk memberikan pelajaran boleh. Yang ketiga, berakal. Berakal di sini Bapak Ibu, dari orang-orang fikih menyebutkan adalah anak-anak kita yang ketika sudah mampu membedakan, itu biasanya beriring dia balik dan berakal beriring itu. Kalau bahasa yang lebih tepat itu antara balik dan berakal disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu sudah balik dan berakal. Kalau berakal itu dia sudah bisa membedakan ini yang tak boleh, ini boleh, ini buruk, ini baik. Nah, kalau sudah tahu membedakan seperti itu termasuk kategori akal. Artinya apa? Dia sudah tahu tentang sesuatu yang tak baik. Tambah lagi ketika dia sudah dapat pengetahuan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Berarti dia sudah kategori berakal. Kemudian yang keempat, mampu, ya, dan mampu untuk berpuasa. Islam ya dia Pak. Yang kedua balik, ya udah tua lah. Yang ketiga berakal, sehat akalnya. Tahu dia kalau makan udah kenyang. Tambuh tahunya. Ya kan?
Nah, kalau berbuka dengan durian, tahu dia es durian. Nah, cuman dia tak mampu puasa, Pak. Ada beberapa faktor tak mampu berpuasa. Itu dalam ayat berikutnya, Bapak. Kita lihat nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayyaman ma'dudat. Puasa itu ditentukan beberapa hari. Yang menentukan bukan kita. Ya, yang menentukan bukan kita. Ilmu kita belum cukup untuk menentukan itu. Ikut sajalah. Diumumkan besok 1 Ramadan, malam nanti itu langsung sahur. Ikut ajalah. Ya, Bu, ada juga ini beberapa orang jamaah. Itu kadang-kadang puasa dia sendiri, Ustaz. Orang besok puasa dia gini. Coba kata dia ngitung satu tuh, satu. Jadi dari satu lah satu tuh katanya. Satu, satu dah boleh katanya. Jadi makanya gini puasa katanya. Padahal orang malah besok baru sahur. Ada juga itu sebagian. Itu pula ilmu dia. Ya kan? Awak mau bertengkar tak mungkin pula. Jadi puasa itu jumlahnya, Bu, Bapak, ada 29, ada 30. Nah, kita ikut pemerintah atau yang Persi Muhammadiyah silakan. Mau pakai hisab, mau pakai wujudul hilal silakan. Nah, biasanya pemerintah, Bapak Ibu, dia akhir Sya'ban itu pada tanggal 29 mau malam 30 di sore hari sudah melakukan penglihatan terhadap awal-awal bulan dan akhir dari bulan Sya'ban, awal bulan Ramadan. Kalau di malam hari 29 malam 30 itu belum nampakkan sedikit pun tanda-tanda adanya anak bulan di bulan Ramadan itu, wujudnya hilal Ramadan itu oleh pemerintah ditentukan minimal 2 derajat. Nah, dulu kami belajar, saya dah lupa sekarang karena bukan ahli fikih waktu itu, bukan jurusan syariah, jadi hanya lewat saja pengetahuan waktu itu. Tapi paling tidak dapatlah ilmu tentang itu, bagaimana menghitung, bagaimana mengukur itu, nampaklah dulu. Nah, kalau belum sampai 2 derajat atau tak lihat sama sekali, maka Sya'ban dicukupkan 30 hari. Maka malam besok dipastikan sudah 1 Ramadan. Wah, begitu, Bang. Jadi kita ikut aja lah, jangan buat sendiri. Iya kan? Ini puasa sama. Rayo beda. Awak rayo 30. Untung kalau Ramadan tahun ini 30. Kalau sempat 29, puasa awak 28. Banyak tu. Kini buka, Ibnu buka kini. Tapi tidak ikut Idul Fitri hari ini. Nah, itu banyak gayanya tu. Nah, fikih mana dia pakai tu? Ya kan? Oh, boleh Pak Ustaz, kena zaman Nabi kan ada yang ketika sahabat pulang ngadu ke Nabi bersumpah di atas nama Allah dan atas nama Rasul bahwa dia nengok bulan itu dulu. Awak puasa baru 29. Berbuka hari kini, besok raya. Kenapa dekat rumah besok raya? Itu kelamak di awak namanya tu. Tak bisa gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, paman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang ada dianya di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia sakit atau dalam perjalanan tak sanggup berpuasa, maka dia boleh berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia wajib mengganti bilangan puasa yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Pada hari lain itu setelah tanggal 1 Syawal. Nah, boleh puasa. Nah, sekarang kan bulan Rajab nih. Bulan di mana pahala-pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan di bulan haram itu, maka bagi yang masih meninggalkan ibadah puasa Ramadan tahun kemarin, maka sebaiknya dibayar di bulan Rajab ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Maaf, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup menjalani puasa. Nah, ini dia. Syarat keempat tadi kan sanggup. Sekarang bagaimana tak sanggup? Fidyatun ta'amu miskin. Dia kena bayar fidyah. Makan satu orang fakir miskin. Ya kan? Bagaimana besarnya itu? Tergantung. Untuk 2 kali makan. Sekali makan untuk buka, sekali makan untuk sahur. Ya, bagaimana orang berpuasa lah. Orang berpuasa itu kan butuh makan 2 kali. Makan buka dengan makan sahur.
maka fidyahnya sebanyak itulah, karena itu dikatakan sehari untuk satu orang. Nah, tapi di ayat berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kalau ingin lebihkan, itu lebih hebat. Jangan pelit. Ya, Bu. Nah, lebihkan aja lah. Kalau makan ada nasi bungkus 2, ya sugeng. Tambahlah kolak pisang. Kayak gitu. Tambah kolak pisang. Ya kan? Silakan tak? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut apa yang disampaikan di Al-Qur'an 40 dalam perjalanan. Menyangkut dalam perjalanan safar, mana yang lebih baik kita meneruskan puasa walaupun satu hari penuh itu kita dalam perjalanan, atau kita batalkan karena ada kemudahannya di situ. Yang kedua, yang setelah itu tentang kemampuan tadi, apa saja yang tidak mampu, seperti contoh seorang yang bekerja kuli misalnya setiap hari menguras tenaga dan dinyatakan tidak sanggup, akankah dia setiap tahun tidak melaksanakan ibadah puasa karena kesempatan untuk menggantikan tidak ada, karena memang itulah pekerjaan sehari-harinya. Apa solusi itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Bapak Ibu, pertanyaan beliau ada 2. Ya, terkait dengan safar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya kan, yang telah menciptakan kita, tentu umpama untuk mendekat akal kita berpikir saja. Ya kan? Kalaulah beliau ini orang listrik, tiba-tiba membuat tap, tentu kemungkinan kerusakan itu terjadi pasti dah tahu. Maka dibuat dalam buku petunjuk. Iya kan? Iya nak? Dia buat tapnya, tentu kemungkinan akan rusak itu dia dah tahu dah. Supaya itu tak dilakukan oleh orang, ditunjukkan dalam buku itu. Jangan cok terbalik, sebab akan terbakar. Ya kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala umpama mendekatkan pikiran, udah tahu kita tuh. Puasa itu wajib. Kewajiban itu 30 hari dan 29. Bisa saja ada yang tak sanggup. Maka sanggup menjadi syarat wajib puasa. Maka orang yang tak sanggup boleh dia berbuka, boleh dia berbuka dan mengganti. Ada yang berbuka cukup dengan fidyah. Kan 2 saja itu. Nah, di antara yang tak sanggup dia berpuasa dan harus mengganti pada hari yang lain, ketika itu saja tak sanggup, di antaranya adalah si musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan tapi tidak perjalanan bermaksiat. Ya kan? Tidak perjalanan maksiat, sebagaimana wajibnya bolehnya jamak qasar menjadi sedekah jamak qasar bagi sholat 5 waktu bagi orang musafir. Maka bagi orang yang sedang berpuasa juga gitu, boleh berbuka. Kalau puasa yang sedang dijalani itu rusak dikarenakan perjalanan itu, dia bawa mobil kah, atau dia menjadi penumpang kah, ya kan? Mual tak tanggung, kepala sakit, segala macam. Ya Bu, faktornya karena musafir, maka bagi dia boleh buka. Tapi kalau tak ada masalah, kayak pemain sepak bola dunia itu, siapa namanya? Yang kenal pasti tahu. Bayangkan Pak, main bola, tak terbayang Pak, bisa dia puasa Pak. Ada supir, saya jumpa dulu waktu sering naik BMW 2000, sering kadang-kadang waktu ada bus numpang. Ada yang puasa, kuat dia, supir kuat puasa. Nah kalau seperti itu sebaiknya, kenakan ilat sebab dia boleh buka kan karena musafir. Di samping musafir karena tidak sanggup. Tapi kalau dia sanggup walaupun musafir, lebih baik dia lanjutkan puasa. Kenapa? Karena di ayat berikutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dikunci di ayat situ. Jika kita tuh tahu puasa itu hebat kalau dilakukan di bulan Ramadan. Makanya orang dulu, kalau yang kami kampung hidupnya pakai kelapa, maka dipastikan kelapa itu dikait dulu, dijual dulu
selambat-lambatnya di bulan Sya'ban. Nah, agar nanti Ramadan lagi kita kerja kelapa, fokus berRamadan. Sebab kalau bekerja juga di bulan Ramadan, khawatir nanti puasa tak bisa dijalani, rugi walaupun bisa dibayar di hari yang lain. Yang satu Bang ya. Lalu yang kedua terkait dengan apa tadi? Pekerja. Nah, kita buka nih. Saya tulis mampu untuk berpuasa menjadi syarat yang keempat. Kita buka dalam kitab Al-Baijuri disebutkan. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan syar'i dan fisik. Yang tidak mampu secara fisik seperti orang yang sakit berat atau berada dalam usia senja atau sakitnya tidak kunjung sembuh, maka tidak wajib berpuasa. Sedangkan yang tidak mampu secara syariat, artinya orang-orang Islam yang berpuasa seperti wanita haid dan nifas, itu disebutkan kitab ini, maka mereka tergolong orang-orang yang cukup bayar fidyah. Jadi pekerja keras itu ada pertanyaan kemarin di Darussalam, bagaimana Pak itu? Saya katakan bekerja keras itu maksudnya kalau dia tak bekerja sehari saja, bukan saja Ramadan, maka tidak ada kebutuhan pokok yang bisa ditutupi. Ya kan? Yang kedua, tidak ada pilihan pekerjaan lain kecuali hanya itu. Dan pekerjaan itu menguras tenaga hingga fisik dan butuh air minum, butuh makan untuk bekerja itu. Tak ada pilihan lain. Bukan saja Ramadan. Maka bagi dia tergolong orang-orang yang tak mampu. Itu saja Ramadan aja nggak sanggup, apalagi bayar-bayar di hari yang lain. Maka bagi dia tergolong orang-orang yang boleh bayar fidyah. Nah, termasuklah orang-orang tua kita yang sudah tak sanggup lagi berpuasa. Ada yang penyakit Bu, ada yang seorang yang kena penyakit menaun itu. Ya, tak tahu kita namanya penyakit Bu. Yang ada penyakit apa sejenis kayak lever, penyakit-penyakit berat itu yang mungkin kebutuhan sembuhnya itu bertahun-tahun. Nah, itu bagi mereka tergolong daripada orang-orang seperti itu. Saya pikir itu Bang. Oke. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Yuk, silakan Pak. Terkait penyambung dari pertanyaan. Jadi kita dijelaskan juga proses sedikit masalah sakit tadi juga. Nah. Katakanlah rumah kemarin dia tidak bisa berpuasa sakit. Untuk sakit kan tidak ada bayar fidyah, dia sudah ganti kan. Sementara rumah yang akan datang dia belum sembuh bagaimana Pak? Oh gitu. Belum sempat bayar. Ya, belum sempat. Sebenarnya penyakitnya belum sembuh gitu. Iya. Oke Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan mampu ini memang pertama kategori pada kita yang punya iman. Tuh, yang bersangkutan punya iman. Ya kan? Pilihan dia ini memang kuat di puasa, Pak. Jadi seseorang ini betul-betul kuat dia ingin puasa. Tapi apalah daya, dan dicoba-coba puasa juga nggak bisa. Apalagi iman kan? Banyak juga orang Pak sakit tapi tak beriman. Filik sajalah pokoknya. Ya kan? Aduh mak tak sanggup puasa batu sakit mana apa rek? Ya kan? Padahal 5 menit lagi ke buku. Tuh, jadi itu maksud saya. Yang kedua, kita pahami lagi melalui penjelasan ulama adalah Bapak Ibu, ya kan? Secara medis. Kalau dia sakit secara medis. Dulu saya punya guru dah meninggal, kelahiran tahun 53. Buya saya, tua Bu, udah tua, tapi giginya masih bagus, rambutnya tak ada uban, matanya kitab Dasuki itu kan halus tulisan itu. Dia ngajak kitab Dasuki tauhid itu. Kami, subhanallah. Bapak Ibu, beliau itu kena penyakit asam lambung yang luar biasa. Oleh dokter, ponis bapak tak bisa puasa. Tapi karena beliau ini seorang yang subhanallah dengan ibadah yang kuat, akhirnya dia puasakan. Tapi ini terjadi bukan di Ramadan. Saya nyontohkan aja, bukan terjadi Ramadan. Akhirnya dia puasa 3 hari berturut-turut niat untuk kesembuhan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, makan obatnya malam, siang dia berpuasa, habis obat dia pergi ke dokter. Ternyata hasil membuktikan ada kesembuhan yang luar biasa. Tapi ini luar biasa tak bisa lah sama gitu kan? Nah, beliau ini luar biasa. Jadi artinya Bapak, ada kesanggupan tak sanggup itu pada diri kita dengan keyakinan
Yang kedua, sanggak sanggup itu ada pada sisi medisnya. Sudah kita ke dokter membuktikan bahwa bapak memang tak bisa puasa. Parah penyakit bapak harus makan obat rutin 5 kali sehari. Cuma jarak berapa jam saja bapak harus makan obat. Nah, ternyata obat itu juga tak bisa menyembuhkan dia. Ya kan? Akhirnya dia berlanjut pada bulan besok. Nah, artinya maksud saya adalah kita sangat tahu kondisi penyakit kita itu ada kemungkinan akhirat sembuh. Kalau kembali keyakinan kan tentu Allah yang menyembuhkan kita. Tapi menurut keadaan yang biasanya sulit. Ya, sulit kita. Apalagi sudah habis Idul Fitri, penyakitnya rasanya tidak ada. Udah di penghujung daripada bulan Rajab juga tak ketemu. Maka Bapak Ibu segera bayar puasa kita itu dengan fidyah. Gak mungkin kan? Gak mungkin kita akan menggantinya. Kenapa? Penyakit itu sudah luar biasa. Maka tergolonglah orang-orang yang tadi tak mampu untuk berpuasa. Maka sebaiknya fidyah. Lalu bagaimana Pak Isa? 2 tahun setelah itu jangan sembuh. Ya gimana lagi lah? Itu rezeki Bapak Ibu lah. Ya kan? Allah memberikan kekuatan karena di situ kembali kepada keyakinan. Nah, karena kita tahu bahwa kita tak sanggup berpuasa, rasa ingin berpuasa ada. Nah, ketidaksanggupan kita itu akhirnya kita pastikan dengan hasil cek dokter, check up segala macam, menyatakan bahwa Bapak memang sebaiknya tidak berpuasa. Jadi Bapak Ibu, nah begitu juga dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya kan? Banyak orang udahlah Pak Ustaz, tak perlu pakai masker dulu-dulu. Waktu masih sedang luar biasa itu. Kenapa aku serah diri aja lah kepada Allah? Ini mana mati dalam masjid pun mati kan baik Ustaz. Cuman kalau mati semua siapa yang jadi jamaah masjid Jamiatul Muslimin? Jadi keyakinan iya, tapi dibaringi dengan adanya usaha. Ya kalau kita yakin betul kepada Allah, Pak, ada orang yang kayak Buya saya tadi membuktikan puasa bisa menyembuhkan penyakit mah dia. Dengan puasa pula dia berhenti merokok, kan hebat tuh. Tapi level beliau, level kita, nengok aja di kolak tepi jalan sudah tergiur. Jadi tak bisa. Oke Pak. Jadi ya Ustaz, kalau memang tidak ada bisa digantikan, segera ada pilihan. Ya. Sebab solusinya gitu Pak. Pertama, kalau dia sakit kemungkinan ada sembuh, ternyata sembuh menjelang Ramadan depan, sembuh dia pada hari Syawal atau mungkin Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai ke beberapa bulan berikutnya, ya ternyata dia ada sembuh, maka sebaiknya dia menggantikan cepat. Ya kan? Mati ada faidatu min ayamin ukhra. Tapi pada kategori dia memang tak akan mungkin lagi untuk menggantikan untuk berpuasa. Ya Bapak, termasuk menggantikan, maka bagi dia masuk ke kategori kedua, fidyatun ta'amu miskin. Karena Allah sudah berikan jalan keluar. Tak sanggup hari ini bayar besok kalau sehat. Kalau tak sanggup maka ganti dengan bayar fidyah. Udah Allah kasih 2 jalan keluar untuk kita. Oke Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup 42 rasa saya. Dah 40 mau dilanjutkan sudah cukup. Nah, yang terakhir, fardu puasa itu ada 4 dalam kitab ini. Pertama niat. Niat puasa itu dilaksanakan pada malam hari. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, niatnya pada malam hari. Nah, jangan niat pagi. Kalau niat pagi tak sah. Bagaimana Pak Ustaz dengan Nabi? Ketika balik ke rumah, ya, mendapati seorang Yahudi sedang sakit, lalu dia mengadukan kepada istrinya di dapur, ada enggak yang akan kubawa? Tak ada ya Rasul, kecuali hanya kurma untuk kita makan hari ini. Bungkus, kita puasa. Itu puasa sunat. Misal hari Senin nih, Bapak Ibu, setelah makan malam tidur, terbangun jam 8, langsung pergi ke sekolah, langsung pulang. Tak ingat sedikit pun makan minum sama sekali. Lalu niatkan puasa sunat, dapat pahala. Puasa Ramadan, jangan coba-coba, karena niat itu malam hari. Ya Bu. Dan nyebutkan puasanya itu untuk apa? Puasa Ramadan. Yang kedua, menahan dari makan dan minum. Karena yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Termasuklah menahan dari jima, hubungan suami istri, dan menahan dari menyengajakan muntah. Termasuk membatalkan puasa. Bapak Ibu hati-hati. Puasa itu bisa batal kalau tadi buang air, sulit buang air kita, tiba-tiba kita bantu dengan telunjuk masukkan ke dalam, suara puasa batal.
Ya, kita bantu masukkan sedikit dalam dubur kita itu, mengeluarkan, kan ada sering kita buang air seperti itu, maka disebutkan batal. Nah ibu, begitu juga ibu-ibu. Ketika buang air kecil, jangan coba-coba, bisa membatalkan puasa. Nah, termasuk. Kemudian bagaimana dengan suntik? Nah, suntik ini ada ikhtilaf. Kalau suntik yang mengandung makanan, unsur makanan, suplemen makanan yang menyehatkan badan seperti makan, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar untuk obat-obat yang seperti vaksin, itu sebagian ulama tidak membatalkan. Termasuk saya vaksin di bulan Ramadan tahun kemarin, tak batal. Ya Bu? Nah. Tapi kalau keyakinan kita batal, bisa merusak pahala puasa. Ragu dia, batal puasa saya Pak Ustaz, tadi vaksin. Kalau lah kuih rasanya batal, ibu buku aja leh. Jangan ajak-ajak awak. Tapi pas berbuku nak ajak awak. Kemudian Bapak Ibu muntah dengan sengaja, berhubung suami dengan sengaja, keluarnya mani karena persentuhan. Nah, jadi sesuatu yang keluar, sperma yang keluar terutama laki-laki, apa dikarenakan dia berhubungan, apakah karena dia karena tontonan, apakah karena dia mimpi pada siang hari, maka ini menyebabkan puasanya batal. Nah, hati-hati nonton aneh-aneh aja di bulan Syawal dan Ramadan. Ini Pak Ustaz, awak nunggu buku aja Pak Ustaz. Jangan. Nifas, datang haid, tiba-tiba gila, kemudian pingsan setiap hari, ya, susah untuk sadar, maka itu bisa menyebabkan batal puasa dan banyak hal-hal lain. Nah, yang terpenting Bapak Ibu terkait dengan puasa, tolong jangan sampai kita hanya menahan haus dan lapar, kata Nabi. Banyak yang puasa, tak ada baginya puasa itu ila jual atas, kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Siapa mereka? Orang yang tak mampu menahan pandangan. Ya Bu, kalau bulan puasa ini Bu, pandangan itu luar biasa, batal, bisa membatalkan puasa. Pahala maksudnya, bisa menghilangkan pahala. Yang kedua, mulut kita dijaga lisan, tangan kita dijaga jangan sampai merusak daripada orang lain. Nah, jadi ketika itu Bapak Ibu, di samping puasa kita jangan sampai batal, kita juga tak ingin puasa kita hilang dari pahala puasanya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada bulan depan di pekan keempat juga kita akan coba, nanti kalau masih ada puasa silakan tanya. Kemudian pada masalah zakat dan salat tarawih insyaallah akan coba kita diskusikan hingga tidak ada persoalan yang meragukan bagi kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Boleh. Awak boleh ada. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada ketinggalan satu gaya dari Pak Ustaz. Saya tanyakan tentang dalam bulan puasa itu, kalau kita berkumur di siang hari, kan kita duduk kan berkumur biasa, masuk air kumur gitu. Apakah batal puasa? Ya, kalau itu telan batal lah. Nah, jadi Bu, yang membatalkan puasa kita itu sesuatu yang melewati tenggorokan. Ya, mengecap makanan kalau tidak nelan, lama rupanya itu batal. Tapi kalau sekedar untuk asin itu kan persoalan asin enggak, itu kan hanya pada posisi di luar tenggorokan. Artinya masih bagian mulut. Jadi berkumur-kumur ini ada istilah. Tapi yang pasti kalau dia melewati tenggorokan sampai meneguk itu batal, sedikit banyak. Ya, karena akan ada unsur sengaja. Kemudian yang kedua, kalau hanya berkumur pada luar, itu kan termasuk sunat wudu. Cuman kalau kita berkumur-kumur sudah lewat siang, itu terkategori makruh bagi orang yang berpuasa. Jadi jangan mengejar sunnahnya wudu, tapi faktornya nanti makruh. Kenapa? Ya, 75% orang berkumur itu kadang-kadang beleng dia Pak. Beleng dia karena mulut sudah mulai kering. Jadi maka ulama kadang-kadang cenderung ke situ, memakruhkan berkumur-kumur di saat pada siang hari, apalagi sudah mendekati masa-masa di atas siangnya. Nah, jadi sebaiknya Bu tidaklah berkumur. Kenapa? Allah sudah sampaikan dalam sabda, Rasulullah sudah sampaikan sabdanya, bau mulutnya orang berpuasa itu diganti nanti. Nah, jadi Ibu mau mulut tak berbau atau mulut berbau diganti, yang mana? Ini awak menghindari tak berbau, tapi tergolong makruh.
atau mulut berbau, di akhirat diganti dengan keharuman kasturi umpamanya. Mana pilih? Ya Bu? Silakan Ibu pilih. Demikian, mohon maaf.